guys, kenalin aku Caca, nama panjang aku tuh Hendrika Caca. Jadi dalam video aku bakalan bagi sama teman-teman semua, sharing sama teman-teman semua eh, tentang gimana belajar bahasa Jerman. Wait a minute. Who are you? Jadi, disclaimer dulu ya, aku ini bukan orang yang pandai bahasa Jerman guys. Jadi metode belajar aku tuh aku belajar semalam, hari ini aku tuangin ke video. Jadi aku lebih kayak apa namanya speaking dulu, belajar speaking gitu. Semalam belajar teori, hari ini belajar speaking, gitulah seterusnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang suka sama video ini atau tertarik sama video ini bisa didukung ya. Tapi kalau nggak suka boleh di skip aja. Oke, yang pertama yang aku belajar dalam bahasa Jerman itu adalah Deutschland Alphabet. Apa itu? Alfabet dalam bahasa Jerman. Kenapa sih kita belajar alfabet dulu? Ya iyalah, gimana pula lah kalau misalkan kamu mau belajar bahasa suatu negara tapi hurufnya pun kamu nggak kenal, nggak tanda kau hurufnya, gimana lah itu? Coba. Nah, karena itulah kenapa aku memilih untuk belajar dari alfabetnya dulu. Oke, langsung aja kita cek videonya. Check it out. Oke guys, ini dia Deutschland Alphabet atau alfabet dalam bahasa Jerman. Jadi, ayo kita cek satu-satu. Oke, yang pertama itu adalah A. A dalam bahasa Jerman dibacanya juga A. Jadi sama aja. Begitu juga dengan B. Dalam bahasa Indonesia B, bahasa Jerman juga B. Jadi sama aja. Terus C. Dalam bahasa Indonesia kita bacanya C, tapi dalam bahasa Jerman kita bacanya C. T S E. Jadi bacanya C. Nah, lanjut ke D, E, F, G, H, I, sama aja. Gimana bacanya dalam bahasa Indonesia, itu juga bacanya dalam bahasa Jerman. Jadi sama aja ya guys. Tapi masuk ke J, itu beda lagi. Kalau bahasa Indonesia kita bilangnya J, kalau bahasa Jerman kita bilangnya J. J, Y-O-T, J. Oke, lanjut K, L, M, N, O, P, sama aja. Gitu ngomong di bahasa Indonesia, gitu juga ngomong di bahasa Jerman. Jadi sama aja. Nah, masuk ke Q. Beda lagi. Kalau kita biasanya bilangnya Q. Q apa Q ya? Q. Nah, kalau kita biasanya bilangnya Q, tapi dalam bahasa Jerman bilangnya kuh. Kuh. K-U-H. Kuh. Oke, lanjut. R, S, T, U, sama aja. Gitu ngomong di Indonesia, gitu juga ngomong di bahasa Jerman. Nah, masuk ke V. Kalau misalnya kita bilangnya V atau V, bahasa Jerman ngomongnya V. Vau, vau, V-A-U, vau. Terus masuk ke masuk ke W, sorry, masuk ke W. Dalam bahasa Indonesia kita ngomongnya W atau wa, sama aja. Tapi dalam bahasa Jerman kita ngomongnya W, W, V-E, W, gitu. Terus X, kita bahasa Indonesia ngomongnya X, tapi kalau bahasa Jerman bacanya X, 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 oke. Masuk ke Y. Kita bahasa Indonesia ngomongnya Y, tapi dalam bahasa Jerman ngomongnya Y. 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 Oke. Yang terakhir ada Z. Kita ngomong bahasa Indonesia itu Z. Z atau Z atau G. Sama aja ya. Tapi dalam bahasa Jerman kita ngomongnya Z. Z. T-S-E-T. Nah, abjad dalam bahasa Indonesia sama bahasa Jerman itu ada perbedaannya sedikit. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita alfabetnya cuma ada 26, tapi kalau dalam bahasa Jerman ada tambahan 4 lagi, jadi 30. Apa aja itu? Oke, yang pertama kita nulisnya itu kayak huruf beta gitu loh, angka simbol beta. Simbol beta, tapi bacanya bukan beta, tapi bacanya SZ. Dan FYI, SZ ini tuh nggak pernah ditempatin di awal kata, selalu di akhiran kata atau di tengah kata. Misalnya Straße atau jalan, atau misalnya gross yang artinya besar. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Tiga lagi itu ada O, U, A. Tapi bedanya apa sama yang pertama? Kalau yang ini tuh dinamainya A umlaut, U umlaut, sama O umlaut. Kalau O umlaut dibacanya O, tapi kayak E. Ngomong kita tuh, mulut kita tuh O, tapi harus ada kayak E gitu, O gitu. Nah, U gimana? U juga sama. U, mulut kita ini ngomongnya U, tapi di sini tuh kayak ada E. U, gimana ya? U gitu. Pokoknya A umlaut, O umlaut, sama
A umlaut, U umlaut sama O umlaut itu kayak ada ngomong E. Tapi yang kalau A umlaut itu memang benar-benar kita ngomongnya E gitu. Itu dia Deutschland alphabet atau alfabet dalam bahasa Jerman. Oke, sampai jumpa di next story.